Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Malawakga, kelompok bait tentang noda-noda. Bait 235, 236, 237, dan 238. Bait 235. Pandupala sowadanisi Yama purisa picatang upantita Uyoga mukhe catintasi Pateyampi catena wijati. Bait 236. Sokarohi dipamantano Kimpang wayamapandito bhawa Nidhantamalo ananggano Dibbang Arya Bumi Mehisi. Bait 237. Upanitawayo wadanisi Sampayato siyamasa santikang Waso picate nathiantara Pateyam picate nawijati. Bait 238.
Sokarohi dipamantano Kimpang wayama pandito bhawa Nidhantam malo ananggano Napun najati jarang upehisi. Bait 235 artinya, sekarang ini engkau bagaikan daun mengering layu. Para utusan raja kematian Yama telah menantimu. Engkau telah berdiri di ambang pintu keberangkatan, namun tidak kau miliki bekal untuk perjalanan nanti. Bait 236 artinya, buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka engkau akan mencapai alam kedamaian para Arya. Bait 237 artinya, sekarang kehidupanmu telah mendekati akhir dan engkau telah mulai berjalan ke hadapan Raja Kematian Yama. Tidak ada tempat bagimu berhenti di perjalanan, sedangkan engkau belum memiliki bekal untuk perjalananmu. Bait 238 artinya, buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 235, 236, 237, dan bait 238 Malawakga oleh Buddha Gautama. Kisah putra seorang penjagal. Suatu ketika di Sawathi, ada seorang pria yang menjadi penjagal ternak selama 25 tahun. Selama itu, ia menyembelih ternak dan menjual dagingnya. Dan setiap hari, ia makan nasi dengan kari daging. Suatu hari, ia memberikan sedikit daging kepada istrinya agar dimasak untuk keluarga mereka. Kemudian, ia pergi mandi ke tepi sungai. Saat penjagal itu pergi, seorang teman membujuk istrinya untuk menjual sekerat daging tadi kepadanya. Akibatnya, tidak ada kari daging untuk si penjagal pada hari itu. Karena ia tidak pernah makan tanpa kari daging, maka si penjagal bergegas pergi ke belakang rumah di mana terdapat seekor sapi jantan. Ia memotong lidah sapi jantan tersebut dan memanggangnya di atas api. Ketika makan, si penjagal menggigit lidah sapi jantan tersebut, tetapi bersamaan dengan itu, lidahnya sendiri tergigit putus dan jatuh ke atas piring nasi. Jadi,
Sapi jantan dan si penjagal mengalami penderitaan yang sama. Sama-sama terpotong lidahnya. Si penjagal mengalami kesakitan dan penderitaan yang teramat sangat, dan ia merangkak ke sana kemari dengan banyak darah bercucuran dari mulutnya. Kemudian penjagal tersebut meninggal dan terlahir kembali di alam neraka Awici, Niraya Awici. Istri si penjagal merasa sangat gelisah, dan ia menginginkan putranya pindah ke tempat tinggal yang lain agar kemalangan tidak menimpa dirinya pula. Maka ia mengirimkan putranya ke Taksila. Di Taksila, putra si penjagal mempelajari seni dari seorang pandai emas. Kemudian ia menikahi putri gurunya dan mempunyai beberapa orang anak. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa, ia kembali ke Sawathi. Anak-anaknya menganut ajaran Sang Buddha dan telah meningkat keyakinannya. Mereka mengkhawatirkan ayah mereka, yang telah menjadi tua tanpa pernah memikirkan dhamma maupun kehidupannya yang akan datang. Maka pada suatu hari, mereka mengundang Sang Buddha dan para bhikkhu ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Setelah bersantap, mereka berkata kepada Sang Buddha, "Bhante, kami melakukan persembahan kepadamu hari ini atas nama ayah kami. Berikanlah khotbah secara khusus padanya." Sang Buddha berkata, "Muridku, engkau telah menjadi tua, tapi engkau belum membuat persiapan kebajikan untuk perjalananmu pada kelahiran berikutnya. Sekarang engkau sebaiknya mencari penolong bagi dirimu sendiri." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 235, 236, 237, dan 238 berikut ini. "Sekarang ini engkau bagaikan daun mengering layu. Para utusan Raja Kematian Yama telah menantimu. Engkau telah berdiri di ambang pintu keberangkatan, namun tidak kau miliki bekal untuk perjalanan nanti. Buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka engkau akan mencapai alam kedamaian para Arya. Sekarang kehidupanmu telah mendekati akhir, dan engkau telah mulai berjalan ke hadapan Raja Kematian, Yama. Tidak ada tempat bagimu berhenti di perjalanan, sedangkan engkau belum memiliki bekal untuk perjalananmu. Buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu." Ayah pemberi dana makanan, yaitu putra si penjagal, mencapai tingkat kesucian anagami setelah khotbah dhamma tersebut berakhir. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang